sejumlah menteri pada kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo terjerat kasus korupsi. Terbaru, Menkominfo Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh penyidik Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus Kejagung pada Rabu 17 Mei 2023. Ia ditetapkan sebagai tersangka sebelumnya menjalani 2 kali pemeriksaan dalam kapasitas sebagai saksi. Berikut Kompas.com rangkum deretan Menteri Jokowi yang terjerat kasus korupsi. Menkominfo Johnny G. Plate menjadi tersangka dalam kasus korupsi proyek pembangunan menara BTS 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti tahun 2020-2022. Penyidik Kejagung memutuskan menahan Johnny untuk kepentingan penyidikan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba, cabang Kejagung. Dalam kasus ini, kerugian uang negara diperkirakan mencapai lebih dari 8 triliun rupiah. Mantan Menteri Sosial Idrus Marham terjerat kasus suap sebesar 500 juta rupiah yang merupakan bagian dari komitmen fee 2,5% dari nilai proyek kontrak kerjasama pembangunan PLTU di Provinsi Riau. Ia pun mengakui perbuatannya dan langsung menghadap Presiden Jokowi untuk mengundurkan diri dari jabatan menteri. Setelah menjalani proses pengadilan, vonis terhadap Idrus dipotong menjadi hanya 2 tahun penjara oleh Mahkamah Agung. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi terjerat kasus korupsi penyaluran dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia melalui Kemenpora tahun anggaran 2018. Ia diduga telah menerima suap sebanyak 14,7 miliar rupiah melalui asisten pribadinya Miftahul Ulum selama rentang waktu 2014 hingga 2018. Atas perbuatannya tersebut, Mahkamah Agung menjatuhkan vonis selama 7 tahun penjara. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo juga terjerat kasus suap dari sejumlah pihak terkait budidaya lobster dan ekspor benih benur lobster atau BBL. Atas perbuatannya itu, Edi dijatuhi vonis 9 tahun penjara. Namun ia mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi hingga kasasi ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung kemudian memangkas vonis Edi dari 9 tahun menjadi 5 tahun penjara. Mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara terbukti menerima suap sekitar 32,4 miliar rupiah terkait pelaksanaan paket bansos sembako penanganan COVID-19. Dalam kasus itu, Majelis Hakim menjatuhkan vonis 12 tahun penjara. Hakim juga menghukum Juliari membayar uang pengganti sebesar 14, miliar rupiah kepada negara. Penetapan Johnny G. Plate sebagai tersangka dugaan kasus korupsi menambah deretan daftar nama dari Menteri Kabinet Pemerintahan Jokowi yang terseret kasus korupsi. Sebelumnya ada beberapa nama Menteri Kabinet Pemerintahan Jokowi yang telah menjadi tersangka kasus korupsi. Sebut saja mantan Menteri Sosial Idrus Marham yang terseret kasus suap sebesar 500 juta rupiah yang merupakan bagian dari komitmen fee 2,5% dari nilai proyek kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau 1 di Provinsi Riau. Ada pula Imam Nahrawi yang pernah menjabat sebagai mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora.
Ia terjerat kasus korupsi penyaluran dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) melalui Kemenpora tahun anggaran 2018 yang disidik KPK. Dengan penetapan Johnny G. Plate sebagai tersangka, maka dalam 2 periode pemerintahan Presiden Joko Widodo ada 5 menteri yang terjerat kasus korupsi. Siapa sajakah mereka? Apakah seluruhnya adalah berasal dari partai pengusung Jokowi saat Pilpres? Kami akan coba merangkumkannya untuk Anda. Paling tidak, di awal kita sudah melihat 5 nama yang kemudian kami sebutkan. Pertama adalah nama Idrus Marham. Ini kemudian adalah menteri pertama yang saat itu menjabat sebagai Menteri Sosial dari Partai Golkar, yang menjadi menteri pertama Kabinet Joko Widodo periode pertama yang terjerat kasus korupsi pada 2018 lalu. Nah, Idrus ini divonis bersalah Pengadilan Tipikor karena menerima suap sekitar 2,2 miliar rupiah dari pengusaha Johannes Koco dalam kasus suap proyek PLTU Riau 1 yang kemudian divonis penjara dan juga denda sekitar 150 juta rupiah. Namun pada akhirnya Idrus hanya menjalani sekitar 2 tahun penjara setelah kemudian kasusnya ataupun kasasinya yang diajukan di Mahkamah Agung ini dikabulkan dan telah bebas pada 2020 lalu. Dan yang menjadi poin adalah Idrus Marham yang kemudian saat itu berasal dari Partai Golkar juga digantikan oleh rekannya yaitu Agus Gumiwang Kartasasmita yang juga dari Partai Golkar sebagai Menteri Sosial. Kemudian siapa berikutnya yaitu Imam Nahrawi. Berbeda 1 tahun dari Idrus Marham, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga dari Partai Kebangkitan Bangsa ini kemudian terjerat kasus suap penyaluran pemberian dana hibah Kemenpora, KONI dan gratifikasi di tahun 2019. Imam ini menerima uang sebesar kurang lebih 26,5 miliar dan divonis di Pengadilan Tipikor yaitu sekitar 7 tahun penjara dan pencabutan hak politik selama 4 tahun. Dan posisi Imam kali itu sebagai Menpora yang juga berasal dari Partai Kebangkitan Bangsa digantikan oleh rekannya Hanif Dakiri yang saat itu juga menjabat sebagai Menteri Ketenagakerjaan yang berstatus PLT Menpora karena juga berasal dari partai yang sama yaitu PKB. Karena kemudian penetapan tersangka Imam di tahun 2019 hanya kemudian berjarak beberapa waktu saja sebelum kemudian masa akhir pemerintahan Jokowi yang pertama berakhir, maka kemudian status dari Menpora sendiri di-PLT-kan pada Hanif Dakiri dan baru diganti pada saat pemerintahan Presiden Jokowi di periode kedua dengan kader atau kemudian dengan komposisi yang berbeda dari saat periode pertama. Kita akan lihat siapa berikutnya. Yang ketiga adalah Juliari Batubara yang saat itu menjabat sebagai Menteri Sosial Republik Indonesia dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP yang terjerat kasus korupsi bantuan sosial atau Bansos pandemi COVID-19. Ia menerima suap sekitar 32,4 miliar rupiah dari rekanan penyedia Bansos COVID-19 di Kementerian Sosial dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan hukuman sekitar 12 tahun penjara untuk Juliari dan mencabut hak politiknya selama 4 tahun penjara. Dan kemudian Juliari yang juga adalah kader PDIP digantikan oleh sesama rekannya yaitu Tri Risma Harini sebagai Menteri Sosial kala itu. Artinya paling tidak dari 3 nama yang kita sebutkan, mulai dari Idrus Marham, Imam Nahrawi, Juliari Batubara, semuanya digantikan oleh rekan satu partainya, yang artinya jumlah komposisi menteri dari partai yang bersangkutan itu masih sama. Kita lihat yang berikutnya adalah nama Edi Prabowo. Ini kemudian adalah salah satu menteri, yaitu pada saat itu menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang berasal dari Partai Gerindra, terjerat dalam kasus suap persetujuan pemberian izin budidaya lobster dan juga izin ekspor benih-bening lobster atau BBL kepada para eksportir. Nah, pengadilan ini menyatakan Edi telah menerima suap sekitar 77 ribu dolar Amerika atau sekitar 1,12 miliar rupiah. Dan ia dinyatakan menerima suap dalam bentuk rupiah ini senilai 24,62 miliar. Pengadilan Tipikor memvonis Edi 5 tahun penjara dan juga denda 400 juta rupiah dan mencabut hak pilih dalam jabatan publik selama 3 tahun. Namun ada yang berbeda dalam kasus Edi, ketika sebelumnya semua pengganti menteri yang korupsi adalah dari partai yang sama, maka dalam kasus Edi ternyata Presiden Joko Widodo ini memilih kader lain selain Gerindra, yaitu kemudian nama Sakti Wahyu Tenggrono yang sebelumnya adalah sebagai Wakil Menteri Pertahanan yang menjadi dan menggantikan Edi Prabowo sebagai Menteri KKP. Nah, ini yang menarik adalah dalam kasus ini semacam ada tukar posisi begitu dengan nama Sandiaga Uno yang kemudian dijadikan pada pos Menteri Pariwisata dan juga Ekonomi Kreatif, sehingga pos Menteri KKP ini diberikan bukan kepada
kader Gerindra yang kemudian meski belakangan Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasko Ahmad ini menyebut pengangkatan Sandiaga Uno ini bukanlah mewakili kader Gerindra namun mewakili kalangan profesional. Nah, ini menjadi studi kasus sendiri. Apakah kemudian masih akan sama dengan Johnny G. Plate yang baru saja atau kemarin kemudian ditetapkan sebagai tersangka kasus suap pengadaan BTS 4G, yaitu Menteri Komunikasi dan Informatika menjadi menteri kelima yang menjadi tersangka korupsi dengan kasus dugaan korupsi pengadaan menara BTS 4G yang kemudian merugikan negara kurang lebih adalah sekitar 8 triliun rupiah yang kemudian kasusnya hingga saat ini masih terus berjalan. Meski kemudian kemarin Partai Nasdem mengatakan masih tegak lurus dalam komitmen penegakan hukum, namun pertanyaannya apakah kemudian pengganti Plate adalah dari partai yang sama, yaitu dari Partai Nasdem, atau kemudian ada pola yang sama seperti yang dilakukan pada Edi Prabowo dan juga Partai Gerindra. Ada semacam tukar posisi pos menteri. Walaupun kemudian kemarin kami mewawancarai Bendara Umum Partai Nasdem Ahmad Sorni menyebutkan sebenarnya tidak mempermasalahkan jika pengganti Plate ini bukanlah dari partainya. Nasdem menyebut masih akan terus mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo hingga 2024. Namun apakah faktanya akan demikian? Tentu kita akan menunggu siapa nama yang kemudian akan dilantik oleh Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika.